Oke, saya kejar-kejar. Saya disebut apa? Oh iya, guys. Ya ampun. Ini yakin host yang ini nih. Ini bengek. Udah, oh iya. Maaf ya teman-teman. Oke. Selamat datang semuanya di Urban Life Podcast. Saya sudah mengundang beberapa orang di sini. Boleh perkenalan diri sendirinya. Dinda Wulandari. Dinda Wulandari saja. Iya. Nama panggilan siapa, Mbak? Dinda. Dinda. Mbak Dinda sekarang kerjanya di mana, Mbak? So, ada di perusahaan secret gitu, saya nggak bisa publikasi. Oh, Jadi, kalau sorry banget. tempat asal dari mana, Mbak? Tempat tinggalnya? Sumedang. Sumedang. Oh, jauh-jauh ke sini ya, di Singapura kita kantor jauh sekali. Wow. Kalau Mbaknya? Saya Celika. Celika. Kalau kerjanya di mana, Mbak Cece? Secret juga sih. Secret juga, Iya. secret semua ya. Ada guys, ya? di luar negeri lah pokoknya. luar perusahaan negeri. di luar Oh negeri. iya. Kalau Masnya? Saya Aditya, saya tinggal di Sumedang juga. Sumedang juga. Cuman Satu- kerjanya di Mojokerto. Oh. Jadi musisi aja udah. Jadi musisi. Nanti boleh pasang lagunya ya? Kalau enggak, musisi saya beda. Apa tuh? Musisi di balik layar udah saya. Oh ya udah, oke, nggak apa-apa lah kalau gitu. Kalau teman-teman untuk pada kali ini kita akan membahas tentang smart city. Kalau smart city, kalian tahu nggak sih menurut kalian itu smart city apa? Ya, smart city kan Jakarta, yang seperti yang kita tahu Jakarta udah maju lah teknologinya, udah semua serba digital, udah nggak ada lagi tuh kayak pakai Quora, terus kayak manual itu udah nggak pakai itu lah. Kalau untuk Mbak Cece? Iya, perkembangan di Jakarta ya kan, kayak sekarang pembayaran menggunakan kris, terus pakai kartu segala macem gitu. Kalau untuk Mas Adit? Kalau saya sekarang bahkan saya lihat tuh di Jakarta perkembangan teknologi semakin pesat dan tumbuh semakin cepat juga. Jadi dibilang Jakarta Smart City, ya betul Jakarta Smart City karena semuanya serba instan, serba cepat dan benar. serba digital Iya, semua. Sudah beda dari zaman dulu dan zaman sekarang ya. betul sekali. Betul sekali. Nah, kalau saya tanyakan tadi katanya menurut kalian jadi Jakarta ini sudah smart city nih? Iya. Sudah. Oke, kan kalau warga Jakarta itu banyak ya, ada Jakarta Selatan, Barat, Timur. Nah, kan banyak warganya. Kalau itu semua warganya udah ngerasain gak sih impact dari smart city? Mungkin bisa dari Mas Adit dulu. Kalau saya lihat dari penglihatan saya di media sosial, seluruh Jakarta tuh emang harus dipaksakan untuk melek teknologi. Melek teknologi, terus juga harus bisa memahami perkembangan teknologi juga. Jadi kita seolah-olah dipaksakan untuk ayo bisa. Iya. Jadi saya lihat ya semua warga Jakarta pasti bisa. Pasti bisa sih harusnya. Kalau untuk Mbak Cece sendiri? Iya, tapi menurut saya sih belum merata ya, apalagi di kayak buat orang-orang tua yang zaman-zaman dulu itu mungkin belum terbiasa menggunakan teknologi yang Ya, baru kayak betul, gini. betul, Gitu. Pasti betul. kayak masih tetap mau pembayaran mungkin masih menggunakan Iya, cash betul, gitu betul. kan. Iya, kalau untuk Mbak Dina? Benar sih, emang semuanya belum rata. Apalagi benar orang-orang tua, apalagi kadang kalau anaknya tuh males ngajarin buat sama Nah, itu Dan dia. orang tuanya pun susah dikasih Iya. tahu. Iya, Iya, jadi kayak betul. males ribet sih, namanya kayak orang tuh kayak apa sih ngapain sih? Iya. Terus pengen cepet aja gitu, Gak cuma percaya nggak mau juga ribet. gitu, kayak emang bisa bayar pakai ini. Iya, Nah, sama iya. takut banyak scam. Biasanya kan kalau orang tua kan Banyak takut scam, banget iya. scam gitu. Kalau kalian pernah ngerasain gak kayak orang tua gitu yang minta bantuan atau orang tua kalian sendiri mungkin? Wah, sering banget itu. Sering banget Mas Adit. Sering banget. Coba contoh kasih satu aja Mas Adit. Spill. Coba. Contohnya kayak nyokap gue sendiri lah. Nyokap gue tuh nggak tahu aplikasi Jaki, nggak tahu aplikasi kayak BPJS Jakarta atau klinik. Sekarang klinik pun harus pakai aplikasi buat booking. Iya. Masuk puskesmas juga kan kita harus Iya, daftar iya. online dulu, udah Makanya nggak bisa datang ke gue harus sana ngajarin langsung. ya. Oh, caranya begini mah, caranya begini mah, ini pencet ini. Jadi ya kita harus yang sebagai anak muda tuh sebagai yang lebih tahu harus mengajarkan orang tua biar supaya tahu. Tapi kadang kita udah ngajarin tapi orang tuanya nggak mau, ngerti Batu nggak? Jadi ya, kayak batu. jadi Iya, kita itu jadi dia. tuh kayak udahlah kamu aja. Iya, Kayak kayak nenek saya tuh dia selalu minta bayar pajak tuh sama saya karena nggak percaya kan udah dibilang bayar pajaknya tuh di sini aja, nggak perlu ke kantor pos atau ke Jadi bisa mana pakai gitu. ATM gitu Iya, ya, apa tinggal pakai pakai di nomor HP gitu apa, kan, iya. tapi nggak percaya gitu, terus susah dikasih taunya kalau ini tuh udah bener kebayar gitu. oh takut duitnya Kan hilang. digital kan pakai duitnya gitu. Iya. Soalnya bener. kayaknya kalau orang
tua-tua gitu kan mereka udah kebiasa sama yang dulu ya. Iya, betul. Yang itu kalau sekarang kan udah digital, apa-apa Susah digital, udah beradaptasi, susah ya. beradaptasinya. Jadi kalau menurut kalian ada nggak solusinya untuk hal-hal seperti itu? Paling sih kalau solusi Untuk ya sebenarnya menanggulanginya untuk sih, dari diri sendiri Iya, tuh, dari dari sendiri. lingkungan mungkin kalau misalkan dari pemerintah mau ngasih kayak apa sih namanya tutor mungkin ya, kayak tutor Edukasinya. edukasi Iya, gitu, iya. belum tentu mereka juga mau nonton sama mau pelajarin kalau bukan dari anaknya sendiri yang ngajarin gitu. Kadang kalau anak yang ngajarin aja suka nggak mau, gimana orang lain yang ngajarin. Tapi kadang-kadang juga harus dari diri mereka sendiri sih, kayak mau atau enggak buat belajar hal baru. Iya, setuju. Apalagi kan digital tuh mungkin menurut mereka tuh ribet menggunakan handphone segala macam gitu kan. Pasti mungkin menurut mereka ribet. Ya emang susah sih kalau misalnya yang biasanya dulu apa-apa harus datang ke onsite gitu kan, tapi kan kalau sekarang harus online apa-apa. Terus semuanya kebanyakan online kan sekarang ya, udah Yes. jarang yang apa-apa pesan online, pesan Tapi tiket kadang online. di suatu tempat yang kayak perkampungan gitu juga nggak merata gitu kan pengetahuan Iya, teknologinya. benar, Jadi benar. kayak Iya, dia tuh nggak iya. tahu kalau misalkan ternyata udah seinstan itu. Bener sih. Jadi misalnya orang-orang yang luar kota Iya. ke Jakarta atau ke Jadi kurang kota-kota besar pengetahuannya lah lainnya. ya. Iya. Bener juga sih. Oke kan, kalau smart city itu banyak ya di dunia ini. Kalau yang kita tahu pasti New York, Tokyo, Paris gitu-gitu itu kan levelnya udah tinggi Jauh. banget kan, udah jauh di atas kita. Jauh banget ya. Jauh banget. Jauh. Jujur itu jauh banget. Tapi kalau menurut kalian kita bisa nggak sih Jakarta sampai level itu? Sebenarnya bisa, cuman gimana ya, UMR kita aja masih Betul, segini, setuju, cuman setuju. pajak naik tapi UMR masih segitu, jadi Setuju. kayak Waduh. susah ya. Kayak kadangnya kayak anaknya zaman sekarang kayak gaji udah UMR tapi banyak yang harus dicicil, bayar pajak ini itu, tapi iya, pajak iya. naik tapi UMR masih segitu-segitu aja. Jadi gimana kalau kita mau ngikut negara yang lain, kalau negara kita ekonominya tuh masih gitu-gitu aja. Iya, Jadi iya, yang paling iya. penting tuh ekonomi sih. Iya, Jakarta iya. boleh smart Susah, city tapi iya. ekonominya masih segitu-gitu aja. Jadi susah Betul sih, berkembangnya betul ya sih. kalau kayak gitu. Benar sih. Jadi bisa tapi susah ya. Bisa Kalau tapi untuk susah. Mas Adit gimana? Ya balik lagi seperti tadi, harus kita belajar edukasi ke orang-orang yang nggak tahu atau belum tahu, jadi supaya mereka lebih tahu, lebih memahami juga teknologi yang berkembang saat ini. Kalau gue lebih prefer ya edukasi aja sih ke orang-orang yang belum tahu, belum memahami aja gitu. Selain tadi kan Kak Dinda dan Kak Cece bilangnya ekonomi kan yang paling. Selain iya. itu ada nggak sih selain ekonomi? Ya ekonomi paling penting sih sebenarnya, Iya ya, ekonomi, tapi pengetahuan. Karena orang kan kalau misalkan pendidikan juga sih, Iya, soalnya- ya edukasi ya benar. Iya, maaf Kak, soalnya kalau menurut saya Jakarta dibilang smart city tapi orang-orangnya nggak smart. Yes, betul sekali. Kalau menurut saya Terlalu sih itu, jujur. maaf para penonton ya, maaf ya, tapi Bener sih. iya kan. Jadi kalau kayak saya kan. semakin pesat teknologinya, tapi semakin orang juga cara berpikirnya tuh juga kayak Yes. apa ya? Iya, gimana iya, apa iya. ya? Karena sekarang kan misalkan di TikTok atau Instagram itu kayak edukasi itu nggak penting banget gitu, ketutup sama yang tren kayak joget-joget, terus kayak apa sih, kayak yang semua tuh harus dipamerin tapi itu tuh nggak penting. Ya makanya Betul, kayak gitu betul. yang bikin pola pikir anak-anak zaman sekarang tuh jadi melenceng kemana-mana. Iya, Jadi iya, kalau iya, mikirin iya. masa depan, jadi yang dipikirin cuman kayak yang penting viral, tapi tuh nggak Nah, ada itu betul. apa namanya, nggak ada bakatnya lah ya, nggak ada. Jadi gitu deh. Kayak tuh kita buat Iya. nandingin sama ke negara-negara lain yang lebih berkembang tuh menurut Jauh. saya Iya. ribet sih, Jauh. jauh ya, banget, susah. Iya banget. sih, iya Susah sih. karena Jadi- dari masyarakatnya pun susah. Jadi mungkin tadi kan saya bilang perbedaan Tokyo, New York dengan Jakarta itu kan tadi kalau kakak bilangnya ekonomi, mungkin hal lainnya itu SDM ya. Yes. Nah, iya, Ya, iya, SDM mungkin hal kedua. Kalau selain itu apa lagi kira-kira ya? Pendidikan. Iya, SDM itu pendidikan kan. Kesenjangan digital lah kali ya. Karena menurut gua walaupun sekarang di Jakarta perkembangannya sangat pesat, tapi ada beberapa orang tua, ada beberapa anak muda yang belum smartphone, Benar. belum bisa menggunakan laptop, bahkan Iya, itu, komputer. iya. Jadi kesenjangan digitalnya masih Bener, kurang. biasa ya kan? kayak orang-orang old money gitu tuh kayak duitnya udah banyak, jadi kayak yaudah orang gue punya orang bawahan buat disuruh, ngapain gue harus belajar Iya, gitu. Yang penting iya. gue bayar orang. iya, Yang penting iya, udah benar, bener benar, sih kayak benar, gitu benar. banyak kan. Itu sih kalau gue tambahannya. Terus juga kan ya itu balik lagi ke ekonomi sih kalau kesenjangan sosial kan. Iya, iya. Kalau pengalaman kalian kan dulunya kita masih belum smart city. Kira-kira menurut kalian smart city itu Jakarta mulai smart city itu tahun berapa sih? Kalau menurut kalian saja. Kalau gua lihat itu dari zamannya, wah ini kalau bahas balik lagi ke flashback, bahas zamannya tuh Fauzi Bowo, gubernur Jakarta. Itu pertama kali ada bahasa di Jakarta. Tahun berapa tuh?
2000 berapa ya, gue lupa itu 2005 atau 2000 berapa Waduh, gitu. maaf, Mas Arif kelahirannya berapa? Gue gak mau disebut nih kayaknya. 45, 1945. Waduh. Enggak. Merdeka. Ya, pokoknya di sejak eranya dia tuh Jakarta semakin berkembang, terus infrastrukturnya juga semakin bagus. Iya. Jadi semenjak ada transportasi itu memudahkan warga Jakarta untuk berangkat kerja, ke tempat wisata atau ke tempat nongkrong ya. Jadi dari gue lihat perkembangan dari zamannya Fauzi Bowo sih. Iya Oke. sih, apalagi Terus sekarang ditambahin lagi dengan eranya Ahok, Jokowi Ah, itu iya. kayak wow Ahok sih semakin semakin kelihatan. besar, Ya, Ahok semakin mah. Ahok besar. semakin kelihatan benar. Ahok iya sih. Kalau untuk Mbak Dina dan Mbak Cece kayak kapan kalian nyadar kalau Jakarta udah improve nih dari Iya, yang itu nih. ternyata kan Dari zaman Ahok sih. kata Bang Ibob kan tadi ini kan dari udah lama banget lah itu Iya. di bawah 2010 lah itu ya. Iya. Iya benar. Kalau gue sendiri sih ngerasanya malah kayak baru ini ya ya. setelah Covid lah mungkin. Iya. Oh, baru ngerasainnya ini ya. Baru ngerasanya kayak semua Kayak- tuh langsung kayak berubahnya Iya, banyak. tapi gitu. emang berubahnya tuh beda jauh banget gitu. Iya. Jadi kita nggak ngerasain pelan-pelan, tapi kita ngerasain itu cepat. Iya. Apalagi Iya, sekarang iya. kan udah pakai kartu. Bahkan kita bisa nggak sih kayak naik LRT terus pakai QR deh kalau nggak salah. Jadi kayak Yes. Bayar bensin Oh, juga bisa ya? sekarang bensin pakai QR Oh, saya gitu. nggak tahu. Scan barcode. masa nggak tahu. Saya nggak tahu, boleh diajarin nanti. Nggak isi bensin ya jangan-jangan. Kenapa? Nggak isi bensin. Oh, saya ada asisten. Eceran pribadi. gitu ya? Saya ada asisten. Saya mirip, jujur saya mirip aja kalau bensin. Soalnya apa namanya kalau misalkan sekarang kan udah apa-apa tuh udah pakai kartu. Bahkan kita naik angkot gak usah bayar. Iya, Kayak Iya, pakai pakai apa namanya? Jaklingko. Jaklingko apa? Jaklingko. Jaklingko, iya, Itu Jaklingko. itu juga nggak harus bayar nggak sih kan? Iya Walaupun katanya satu nggak ini- kepotong gitu soalnya. iya Iya, nggak nggak kepotong kepotong. ya katanya ya. Iya sih, itu juga ya sebenarnya ngebantu sih. Cuman kadang emang ada beberapa orang yang masih ngerasa ribet kayak gitu. Apalagi kalau tapi Nggak sekarang ngerti banyak sih anak kecil banyaknya. juga yang udah ngerti gak sih kalau Yes, udah Iya, iya, heeh. Tapi orang tua pasti juga nggak ngerti itu bayar angkot udah pakai kartu gitu kan. Iya Iya, benar. Masih kan dulu pakai. Soalnya mungkin nggak uang. semua orang punya Jaklingko nggak sih? Iya. Betul sih. Kalau saya belum punya kartu Jaklingko, bikinnya di mana ya sih? Di halte busway ada. Oke, Saya siap. juga dikasih sama Di mama halte saya. busway ada. Iya, di halte busway. Mas Yes, nanti bisa. anterin saya boleh? Oke, siap. Oke, Bang. siap. Berangkat. Tadi kan smart city itu kan banyak dampak positifnya. Tadi apa-apa lebih gampang. Kalau untuk dampak negatifnya apa sih? Kira-kira menurut kalian ada nggak dampak negatifnya itu? Jadi lebih banyak scam sih. Lebih banyak scam. Iya, bagi kan sekarang kayak bank digital banyak banget tuh, Bank Jago, Bank Sibank, Iya, apalagi sih Sibank. yang Bank Saku itu banyak banget kan tuh yang nah itu tuh bisa tapi sebenarnya tuh kalau awal-awal enaknya tuh banyak promo kan biasanya kalau bank kita baru Terus banyak bikin. ini juga cashback gitu-gitu. Cashback terus awalnya tuh kayak jenis tahu gue tuh awalnya tuh nggak ada potongan admin deh tapi sekarang kayaknya ada gue Ada. 5.000 ya deh kalau nggak salah jadi kan kayak ngerasa di scam gak sih kayak udah bikin awalnya bilang nggak ada potongan ternyata ada soalnya ya gue sih personal diri gue tuh gue ngerasa kalau ada banget tapi ada potongan tuh kayak gimana gitu Nyebelin gitu ya? Iya. Apalagi bank digital gitu ya. Iya, Jadi iya, ngerasa iya, kayak iya. bersalah kalau bank yang konvensional masih Masih mungkin oke masih lah oke gitu ya. Iya sih paling ya tergantung individu masing-masing sih salah penggunaannya gimana gitu cara penggunaannya gimana. Kalau untuk Mas Adit dan Mbak Cici pernah merasakan dampak negatifnya sendiri apa enggak? Sejauh ini sih belum ada sih, tapi setuju tadi yang Belum ya? scam-scam itu. Iya banyak Karena scam emang sih. sama ya. Kalau gua dampak negatifnya sih ya gua lihat dari sekitaran tempat tongkrongan gua atau teman-teman gua tuh kayak lihat wah banyak banget pencurian data, banyak banget manipulasi data, bahkan data kita pribadi pun bisa dimanipulasi dengan orang lain. iya. Wah itu yang bahaya. Jadi Iya, iya. ya kita boleh smart city, kita boleh untuk menggunakan teknologi tapi harus berhati-hati juga dalam cara menggunakannya harus bijak lah intinya. Iya tuh Iya juga, sih. juga banyak yang pura-pura tunjukin udah bayar kris gitu. Oh, Oh, yang iya, edit bener. ya, edit Itu itu lihat- ya. lihat di- Bener-bener Parah banyak. itu. Itu Lihat tuh, di Twitter banyak tuh kayak gitu ternyata. Ya bener. Bahkan di masjid aja pernah ada QR-nya kan diganti. Oh iya, iya, Oh, di iya, Istiqlal ya. oh, iya, di iya, Istiqlal iya, ya. iya. Ganti tuh. Tuh, Ya, tuh. Abang enggak itu pinjol pakai data temen nah. Aduh. Saya sih nggak pernah ngerasain ya alhamdulillah, cuman banyak sih di kayak gitu-gitu. Iya, kan. apalagi sekarang banyak banget yang Bohong, pinjol. kasihan. Itu kan pinjol juga termasuk smart city kan, kayak Betul. kita minjem Iya. nggak harus ke rentenir Iya, tapi iya, iya, benar. bisa Perkembangan digital lah. digital, bisa iya. online. Emang itu Iya. bisa lebih banyak orang yang kena scam gitu ya. Gara-gara apa-apa online mungkin orang bakal mikir lebih gampang, cuma lebih gampang buat dapat tapi lebih Lebih gampang buat, juga ditipu. Iya, lebih gampang buat ditipu juga Iya sih, gitu. Itu benar-benar. juga Tapi jadi karena kegampangan itu jadi mereka
apa ya, ketagihan, kecanduan itu juga bahaya Oh iya tuh. sih, Dampak itu itu. pinjol kayak gitu ya. Iya. Kalau lihat pinjol. Kalian nggak pernah kan pinjol by the way? Enggak Enggak dong. dong. Biasa kan kalau zaman sekarang tuh pinjol buat Tidak. buat lifestyle. Kita harus Oh, jauhi jangan, tuh. Jangan ya guys, pinjaman Nggak boleh online ya, itu guys, nggak boleh. nggak boleh ya. Jangan. Dilarang. Pinjaman online itu nggak boleh ya guys, pinjaman online nggak boleh. Pinjaman. Kalau untuk judi online juga enggak kan teman-teman? Wah, itu Nggak ada. jangan. Ah, Itu itu bisa nggak merusak boleh, itu nggak boleh. semuanya segala macam di Iya, diri jangan hidup sih. lu dan di diri lu tuh. Jauh juga iya, negara. jauhin Kok cowok yang sepertinya main Mas Adit judi kayak online. sepertinya Mas Adit kayak Jangan-jangan merasakan punya banget pengalaman malah. gitu ya? Kok kayak relate gitu sih? Skip, Pengalaman skip. gitu ya? Kalau Mas Devri punya pengalaman itu? Kalau saya sih kalau ya paling itu ya, jadi smart city itu kan bisa menguntungkan, sangat menguntungkan bagi kita, tapi kita harus tetap berhati-hati juga. Yes. Tergantung Betul. ya balik lagi di masing-masing sih Iya. gimana cara Balik ke ngelola individu. sama penggunaan Iya, dan kalau- memanfaatkan smart city. Kita harus juga smart. Betul. Jangan Jangan hanya city-nya aja yang iya, smart, tapi iya. kitanya juga harus smart. Betul. Jadi Gitu. jangan kita hanya melihat perkembangan-perkembangan, tapi kita tidak mempelajari kita harus ngapain, kita harus juga ikut serta dengan ikut perkembangan zamannya gitu, perkembangan smart city. Kita juga harus berkembang pemikirannya. Iya, betul. Benar-benar jangan mandek di situ aja. Ya, boleh. Mungkin itu saja sih teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Dinda, Mbak Cece, dan Mas Mas Adi. Devri. Terima kasih ya Makasih, udah Dinda. datang Iya, ke sama-sama. itu saya. Makasih. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya harus menyelesaikan masalah saya. Jadi saya pergi duluan ya teman-teman. Maaf. Terima kasih ya. Terus tadi tinggal. Ya, Apa? Kita ditinggal. kita tinggal deh. Nanti tenang Ya. saja. Bayarannya sama asisten saya teman-teman. Siap. Siap ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Saya pulang dulu ya. Hati-hati, Devri. Ketinggalan fotonya.